Arto yang menatap Imli sambil berkata di dalam hati. Sampai saat ini aku belum juga mengenal siapa sebenarnya Imli, namun entah kenapa aku selalu bahagia ketika melihatnya. Sementara Imli berkata kepada anak panti, mungkin saja Arto adalah orang yang dititipkan ibuku untuk menjagaku. Kemudian setelah itu Arto memainkan musik, sehingga Imli dan anak panti mulai berdansa. Anak-anak tersebut juga menyeret Arto untuk berjoget dengan Imli. Dengan candaan anak-anak mulai mendorong Imli ke depan, sehingga membuatnya berpelukan dengan Arto. Melihat itu semua orang sangat bahagia, sementara Chini dengan kesal pergi dari sana. Dengan marah Chini langsung mengiris sayuran di dapur dengan emosi. Sehingga Arto datang ke sana dan menghentikan Chini, karena tangannya akan terluka. Chini kembali bersandiwara dan berkata, aku terus memasak seperti ini, karena aku tidak bisa membelikan hadiah kepada anak-anak panti. Imli telah mengambil semua harta kekayaan keluarga ini, sehingga aku tidak punya apa-apa. Mendengar itu Arto tersenyum dan berkata, sungguh hebat kalau kau bisa memasak, dan kenapa Imli tidak pernah menceritakan semua itu kepadaku. Arto juga berkata, aku semakin mencintaimu, dan masakan apa yang telah kau masak, sehingga aromanya sangat enak. Mendengar itu Chini merasa panik, karena sebenarnya dia tidak bisa memasak. Chini berharap Arto tidak melihat masakannya. Kemudian Imli masuk ke sana dan bertanya, apa yang dilakukan Chini di sini? Chini dengan gugup berkata bahwa dia hanya ingin mengambil air, dan kemudian dia pergi dari sana. Sementara Imli berkata kepada Arto, bagaimana pendapatmu jika aku memberikan tanggung jawab Bhaskar Times kepada Chini? Arto berkata, itu ide yang bagus. Imli berkata, kau yang telah memberikan ide ini, dan kemudian Imli juga pergi dari sana. Arto berkata di dalam hati, baik Imli ataupun Chini sama-sama tidak bersalah, namun aku merasa dirikulah yang telah menyesatkan mereka berdua. Aku harus mengatakan semua kebenaran ini kepada Imli, supaya Chini dan Imli sama-sama mendapatkan keadilan. Di sisi lain Sivani sedang menelpon Imli. Dengan kemarahan Sivani mulai membentak Imli, karena dia telah mengajak Arto menginap di rumah keluarga Rator di saat upacara Pakpera. Dengan kemarahan Sivani menyuruh Imli untuk segera membawa Arto pulang ke rumah. Mendengar itu, Imli langsung meneteskan air mata. Kemudian Arto datang ke sana, sehingga Imli mengajaknya pulang dan segera mengemasi tasnya. Akan tetapi Arto berkata bahwa dia tidak akan membawa Imli pulang, dan kemudian Arto langsung pergi dari sana. Mendengar itu Imli menjadi kaget, dan dia mencoba mengejar Arto. Akan tetapi Arto sudah pergi dengan mobilnya. Karena merasa khawatir, Imli menelpon Arto dan bertanya, kenapa Arto pergi dengan marah. Imli meminta Arto untuk menjelaskan apa masalahnya. Arto berkata, kau telah melakukan banyak kebaikan bahkan kepada anak yatim piatu, namun aku tidak pernah memberikanmu kebaikan sedikitpun. Imli berkata, aku tidak meminta apapun darimu. Namun tiba-tiba saja Arto berkata, aku tidak bisa membawamu pulang, karena di rumahku kau sama sekali tidak dihormati. Maafkan aku yang harus meninggalkanmu, karena kau tidak pantas tinggal di tempat di mana orang tidak menghargaimu. Kemudian Arto mematikan panggilannya, sementara Imli berpikir, apa maksudnya Arto? Imli mengira bahwa Arto telah mengetahui jika Sivani tidak suka kepada Imli. Imli berkata bahwa dia akan membuat Arto mengerti dengan semua ini. Perkataan Imli didengar oleh Chini, sehingga Chini pun berkata, selama ini keluarga Rator tidak pernah menganggap aku sebagai bagian dari keluarganya, itu semua gara-gara Imli. Dan sekarang aku sangat senang, karena di keluarga Rana ada orang yang tidak menganggap Imli juga. Kemudian Chini langsung menelpon Rudra dan mulai mengoloknya. Chini berkata, sekarang aku telah mengalahkan pengusaha kaya sepertimu. Karena dengan susah payah kau menyatukan Imli dan Arto, namun Arto sekarang ini meninggalkan Imli. Kemudian Chini langsung mematikan panggilannya. Mendengar itu Rudra menjadi kaget. Dan kebetulan pada saat itu Arto baru sampai di rumah, sehingga Rudra langsung menghentikannya untuk masuk. Rudra bertanya, di mana Imli? Arto berkata, Imli tidak akan datang. Rudra berkata, kenapa kau tidak membawa Imli pulang juga bersamamu? Arto berkata, ayah yang memaksaku menikah dengan Imli, sedangkan aku tidak mencintainya. Jadi aku tidak akan membiarkan Imli tinggal di tempat yang tidak ada orang yang mencintainya. Rudra berkata, bahkan rumah ini adalah miliknya Imli. Dan jika kau tidak membawa Imli kembali, jadi jangan harap kau bisa masuk ke rumah ini. Arto berkata, ayah tidak bisa memaksaku untuk hidup bersama Imli yang tidak aku cintai. Rudra berkata, kehidupan lebih berharga dari kebodohanmu yang selalu menginginkan orang yang tidak akan membuatmu bahagia. Dan asal kau tahu, Imli lah wanita yang pantas menjadi pendamping dan mengurusi hidupmu. Arto berkata, aku tidak butuh dukungan Imli, dan kenapa ayah lebih mempercayai orang lain daripada putra ayah sendiri. Mendengar itu Rudra langsung menutup pintu di depan wajahnya Arto. Arto berkata, aku adalah putranya Rudra, dan aku juga keras kepala seperti Rudra. Kemudian Arto langsung pergi dari sana. Di sisi lain Arpita bertanya kepada Imli,
Apakah dia bertengkar dengan Arto sehingga Arto pergi dari rumah? Imli berkata, percaya kepadaku, aku akan segera memperbaiki semua ini. Kemudian Rudra juga menelpon Imli, dan berkata bahwa dia tahu apa yang dilakukan Arto kepada Imli. Imli dengan senyuman berkata, tidak usah khawatir ayah, aku akan membawa Arto kembali. Rudra berkata, aku tidak akan membiarkan Arto masuk ke dalam rumah, jika dia tidak membawa putriku pulang. Aku tidak bisa mentolerir orang yang macam-macam kepada putriku. Mendengar itu Imli menyuruh Rudra untuk tenang, dan dia berkata pasti akan membawa Arto kembali. Kemudian mereka mengakhiri panggilannya. Di sisi lain Arto merasa sangat kesal, karena Rudra telah mematikan kelistrikan di studionya. Akan tetapi tiba-tiba saja Chini datang ke sana dan memeluk Arto. Melihat itu, Arto dengan bahagia menggendong Chini sambil berkata, aku merasa sangat bahagia dan melupakan masalahku, ketika kau datang untuk mendukungku. Chini berkata, kenapa kau mematikan lampu di studiomu? Apakah kau ingin membuat suasana yang romantis? Arto memberitahu Chini, bahwa Rudra telah memutuskan kelistrikan studionya setelah dia meninggalkan Imli. Mendengar itu, Chini langsung terkejut. Chini berpikir bahwa Arto tidak punya apa-apa tanpa ayahnya, dan dia tidak mau diam di sini dengannya. Kemudian Chini seketika itu berpura-pura merasakan pusing, sehingga Arto pun menyuruh Chini pulang untuk istirahat saja. Setelah itu Arto berkata, lebih bagus Chini pulang saja, karena aku tidak tahu sampai kapan tempat ini akan tetap gelap. Kemudian Arto melihat cahaya lilin di balik pintu, dan Arto mengira Chini yang kembali. Arto berkata bahwa dia tahu Chini tidak akan meninggalkan dirinya. Akan tetapi ketika membuka pintu, Arto merasa kaget melihat Imli yang sudah berada di sana. Dengan senyuman Imli berkata, aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian di kegelapan, oleh sebab itulah aku datang membawakan lilin. Dengan pikiran positif Imli berkata, aku tahu kau pasti marah ketika mendengar si Fanny yang telah memarahiku, oleh sebab itulah kau meninggalkanku. Sudah wajar jika orang tua memarahi anak-anaknya, karena itu demi kebaikannya. Mendengar itu, Arto merasa sangat kesal. Akan tetapi Imli tiba-tiba membuka jendela, sehingga mereka berdua terkena angin sejuk dan cahaya rembulan. Dan seketika itulah Arto merasakan ketenangan. Kemudian Imli mengambilkan makanan dan menyuruh Arto untuk makan. Sedangkan Arto berkata, bahwa dia ingin memberitahu Imli sesuatu. Akan tetapi Imli menghentikan Arto, dan dia menyuruhnya untuk makan dulu.